Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian halaqah sirah nabawiyah pada malam hari ini kita akan membacakan kisah sehingga menjadi ibrah, sehingga menjadi pelajaran bagi kita selaku umat manusia, wabil khusus selaku umat Islam. Kisah ini kisah yang secara manusiawi wajar ya. Di saat dakwah Nabi Muhammad SAW menghadapi para penguasa di saat itu, dan ternyata ketika disibukkan dengan dakwahnya kepada para penguasa, ada seseorang yang membuat Nabi itu bermuka masam, bahkan berpaling dari orang tersebut, yang nanti kalau dibaca tafsir ya, oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili, ini adalah al-wasful basyari, sifat kemanusiaan, al-mu'tadul ladzi taqtadihil jibilah insaniyah. Jibilah bahasanya. Secara jibilah, secara sifat kemanusiaan, bahwa Nabi pun kadang marah, Nabi pun kadang bersedih, Nabi makan, Nabi minum dan sebagainya. Ini jibilah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencari ibroh, pelajaran ya, pelajaran tentang hal ini. Dan dia yang datang kepada Nabi ketika Nabi berdakwah di hadapan kafir Quraisy. Nanti kita jelaskan siapa saja mereka, dan ternyata mereka itu orang-orang terpandang didakwahi oleh Nabi. Datanglah seseorang yang dia Allah takdirkan buta, tetapi orang buta ini ingin agar mendapatkan ilmu dari Rasul. Dan ternyata orang buta ini terkenal, yang kita sebut adalah Ibnu Ummi Maktum. Nah, sosok Ibnu Ummi Maktum ini akan kita telusuri hari ini ya. Bagaimana sosok Ibnu Ummi Maktum, yang di sini nama beliau itu ikhtilaf, diperbincangkan. Siapakah nama Ibnu Ummi Maktum ini? Nah, saya bacakan di salah satu kitab namanya Al-Isobah. Di perpustakaan belum ada ya, baru Tahdzibul Kamal. Al-Isobah karya Imam Ibnu Hajar. Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah, 6 jilid. Di situ ada ringkasan tentang sosok Ibnu Ummi Maktum. Dalam Isobah ini dijelaskan bahwa penduduk Madinah menamainya itu Abdullah. Jadi orang-orang Madinah menamai Ibnu Ummi Maktum itu namanya itu Abdullah.
Jadi Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Karena ibnu itu pasti Abdullah ya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu ya. Abdullah, maka orang Madinah menamai beliau itu Abdullah namanya. Tetapi Irak, ahli Irak, penduduk Irak bahasa kita, menamakan bukan Abdullah tapi Amr bin Ummi Maktum. Jadi perbedaan hanya nama aslinya dia saja ya. Apakah Abdullah atau Amr, terlepas dari perbedaan, tetapi itu tetap dia itu Ibnu Ummi Maktum. Kalau ingin lebih dekat ya tentunya ke ahli Madinah ya, dengan ahli Irak, ahli Madinah, penduduk Madinah. Nah, siapakah beliau? Beliau itu adalah wahwa ibnu Khali Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau itu ternyata ibnu putra Khal itu apa? Paman. Tapi pamannya bukan dari bapak, tapi paman dari ibu. Jadi ibnu Khal, putra dari paman Khadijah. Berarti ada hubungan dengan Nabi beliau itu ya. Walaupun nanti Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menolak, tapi oleh Ibnu Hayyan nanti dibantah, disanggah. Nah, dari sinilah ternyata keberadaan sosok Ibnu Ummi Maktum, kita sebut saja Abdullah ya. Abdullah bin Ummi Maktum ini ternyata putra paman Khadijah. Tapi pamannya dari ibunya Khadijah. Khadijah punya ibu, bapak. Nah, dari ibu itu punya kakak atau adik, berarti paman. Nah, itu putranya. Kalau dalam bahasa kita apa? Sepupu anak paman, anak uak. Jadi Ibnu Khali Khadijah, putra paman Khadijah. Bagaimana masuk Islamnya Abdullah bin Ummi Maktum? Aslama qadiman, kata Ibnu Hajar. Beliau itu sudah masuk Islam dulu, berarti masa periode yang ini, periode yang kemarin kita jelaskan tentang bagaimana desakan orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib, dan termasuk qasidahnya, syairnya Abu Thalib kan terkenal itu. Bagaimana menjelaskan tentang keberadaan beliau untuk mendukung, menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau masuk Islam di sini justru. Dan ini yang kuat ya, bukan di Madinah. Bukan di Madinah, Ibnu Ummi Maktum itu. Kan kita tahu nantinya ketika di Madinah ditugaskan sebagai muadzin kan ya. Ibnu Ummi Maktum itu muadzin. Dan beliau itu kana minal muhajirin al awwalin. Tuh jelas ya. Beliau itu adalah di antara kelompok muhajirin awal. Ingat, selalu generasi terbaik adalah generasi Rasul, sahabat. Khairul qurun qarni. Kita jelaskan di kemarinnya. Sebaik-baik generasi itu generasi aku, maksudnya generasi para sahabat. Dan sahabat dibagi dua. Satu muhajirin, dua ansor. Nah, Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum itu dari kelompok atau dari golongan muhajirin al-awwalin bahkan. Jadi beliau itu termasuk itu ya. Ternyata beliau itu rajulun a'ma, buta. Allah menakdirkan beliau dari segi fisiknya itu buta. Qadimal Madinata qabla an yuhajiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum Nabi hijrah. Jadi jelas ya keberadaan beliau, sosok Abdullah bin Ummi Maktum. Sering disebut Qissatul A'ma ya, kisah orang buta. Yang beliau adalah anak paman dari Khadijah binti Khuwailid. Jadi beliau itu anak paman ya. Anak paman tapi bukan dari Khuwailidnya.
tapi dari istrinya gitu. Dan beliau itu ternyata nanti ya setelah di Madinah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakhlifuhu alal Madinah fi amati ghazawatihi yusolli bin nas. Jadi ada kelebihan beliau itu di mana Rasul memasrahkan ya keimaman di Masjid Nabawi di kota Madinah, dan di kebanyakan peperangan itu di mana Abdullah bin Ummi Maktum ditugaskan oleh Nabi ketika Nabi perang Ghazwah. Berapa kali Ghazwah? Sab'an wa ishrina, 27 kali perang. 27 kali perang. Nah selama itu ya kebanyakan fi amati ghazawatihi, pada keumuman perang-perang Nabi. Kalau Nabi perang namanya Ghazwah, ikut perang jadi pemimpin. Kalau Nabi memerintah namanya apa? Sariyah. Kalau sariyah perang yang Nabi memimpin, tidak ikut. Nah kalau Nabi sebagai pemimpin perang itu 27 kali, namanya Ghazwah. Ghazwah Badar. Tapi belum ya. Ghazwah Badar, Ghazwah Khandaq, Ghazwah yang lain. Berarti Nabi memimpin. Nah kebanyakan dari ghazwah Nabi itu Nabi memasrahkan keimaman di Masjid Nabawi kepada Abdullah bin Ummi Maktum yusolli bin nas. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum sholat mengimami orang-orang. Singkat pikiran, nah nolong jadi imam. Ada yang tahu kenapa? Kan Nabi perang, sahabat-sahabat yang gagah perang di Madinah, yang jadi imam mayoritas itu beliau Ibnu Ummi Maktum. Karena Nabi kan tidak memperbolehkan perang. Nabi tidak memperbolehkan perang kepada beliau. Tapi nanti dijelaskan akhirnya ikut perang juga. Nah jadi imam Masjid Nabawi itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Nah jadi pertanyaan, kenapa orang buta jadi imam Masjid Nabawi? Ternyata ikhwatu iman, lihat makmumnya pun orang yang uzur. Makmum di Masjid Nabawi itu uzur. Kenapa uzur? Karena kalau sudah ditabuh genderang perang, tidak boleh ada seorang pun yang menolak. Orang tua, pemuda itu ikut perang. Yang di Madinah itu perempuan, orang yang sudah tua renta, anak kecil, kan begitu. Orang yang sedang sakit itu di situ. Makanya yang jadi imam itu ya betul Abdullah bin Ummi Maktum di sholat yang 5 waktu itu. Tapi tetap beliau berarti dijadikan oleh Nabi sebagai pengganti. Nanti beliau mengimami, tapi di saat Nabi tidak hadir gitu. Karena nanti dalam kaidah fikih itu kan tidak ada seorang sahabat pun yang berani menggantikan imam Nabi oleh para sahabat. Jangankan yang lain, Abu Bakar saja tidak mau. Tapi kalau ini kenapa Nabi memerintahkan? Karena Nabi sedang perang gitu. Ya, jadi itu yang dimaksud. Kharaja ilal Qadisiyah. Beliau keluar ke perang Qadisiyah. Fasyahidal qitala. Lalu beliau itu ikut perang di Qadisiyah. Wastushhida hunaka. Syahid di situ. Berarti Abdullah bin Ummi Maktum itu meninggal dalam keadaan perang. Masya Allah, Pak Bu, ikhwatu iman. Orang yang buta, yang selama Nabi perang tidak diperkenankan, suruh di Nabawi saja, di Madinah saja. Tapi ketika nanti Nabi meninggal, beliau ikut perang Qadisiyah. Di Khalifah Umar kan ya. Wa kana ma'hu al-liwa'u hina idzin, dan di saat di perang Qadisiyah itu yang membawa liwa itu apa? Bendera. Kan ada liwa, ada royah. Yang membawa bendera itu di saat itu adalah beliau. Berarti semangatnya untuk
jihad, semangatnya untuk jihad. Ini ibrah bagi pelajaran, bagi kita, pelajaran bagi kita. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan sedikit Anas bin Malik sebagai saksi. Kata Anas bin Malik, fara'aituhu, aku melihat Abdullah bin Ummi Maktum yaumal Qadisiyah, di perang Qadisiyah. Raqiban, dia sedang menunggang kendaraannya. Asa kabayang lolong kumaha. Masya Allah, jantan ibrah bagi kita ya. Dar'un, dia sudah menggunakan pakaian baju perang. Wa ma'ahu royatun sauda'u, yang dia memegang royah sauda, bendera hitam. Jadi menunjukkan Anas bin Malik melihat gitu, dan beliau syahid di situ. Abdullah bin Ummi Maktum itu seperti itu. Makanya pelajaran bagi kita, ikhwatu iman, beliau seperti itu, ingin menjemput surga. Kan dalam hadis juga pernah ya dijelaskan bahwa beliau meminta uzur, meminta izin ke Nabi agar sholat tidak di Masjid Nabawi, kan dulu gitu. Kenapa? Karena satu, saya buta. Dua, tidak ada yang menuntun. Tiga, keadaannya memang ya banyak gangguan. Jadi ini alasan menurut dia itu bisa menjadikan uzur boleh sholat di rumah. Orang nu jag-jagnya masih kena di imah gitu ya. Harusnya malu terhadap sosok Abdullah bin Ummi Maktum, minta izin. Diizinkan tidak ikhwatu iman? Diizinkan, silahkan gitu kan. Satu, dia uzur karena buta, tidak bisa melihat. Kedua, tidak ada yang mengawalnya. Ketiga, kan di luar lumayan berat ininya apa keadaannya. Tetapi setelah dia keluar dipanggil lagi oleh Nabi. Satu pertanyaan yang membuat akhirnya Ibnu Ummi Maktum sejak mendengar jawaban Nabi, akhirnya beliau tidak lagi sholat di rumah, di masjid seterusnya. Apa yang ditanya oleh Nabi? Ada yang tahu? Hal tasma'un nida. Hal tasma'un nida, apakah kamu masih bisa mendengar panggilan azan? Maka beliau mengatakan ya. Fa'ajib, jawab. Maksud jawab apa? Walaupun kamu buta tapi masih bisa mendengar. Jadi itu tuntunan untuk sholat di masjid. Sahabat yang model begitu saja Nabi tetap memerintahkan selama bisa mendengar azan. Hal tasma'un nida? Na'am, fa'ajib. Silakan jawab. Jawab itu bukan menjawab azan maksudnya, tapi jawablah panggilan azan untuk segera ke masjid yang dimana azan sedang dikumandangkan. Tongkia di urang mahnya azan, Allahu Akbar, jawabannya cicing gitu ya. Karena kalau mau sholat gitu. Harusnya terus, kalau mau terus, kalau mau berhenti gitu. Kita kalau taklim kan begitu ya. Kalau ini azan, diam dulu begini semuanya. Setelah beres, diteruskan azan. Harusnya kalau mau apa? Kalau mau sholat dulu berjamaah isya, teruskan nantinya. Kalau tidak begitu teruskan gitu. Teruskan karena isya itu ada dibolehkan untuk diteruskan. Nah, kembali ke yang tadi, ternyata jawaban Nabi itu atau pertanyaan Nabi itu hal tasma'un nida? Apakah Anda mendengar panggilan azan? Abdullah bin Ummi Maktum menjawab ya. Maka Nabi menegaskan fa'ajib, jawablah. Maka sejak saat itu tidak lagi ada uzur, padahal cek orang mah eta teh dimanggakeun. Makanya sholat di dalam masjid bagi laki-laki itu sunnah muakkadah, Pak Bu. Ada sebagian yang mewajibkan. Jadi wajib laki-laki di masjid. Kalau tidak berarti berdosa. Tetapi itu dijelaskan bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunat tapi muakkadah. Muakkadah itu dikuatkan. Selama kita mampu bisa di masjid.
Kecuali kalau kita punya uzur berarti boleh gitu. Kenapa? Karena yuwaju'ilat liyal ardo masajida atau masjidan, dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud wa tahuron, dan tempat untuk bertayammum. Menunjukkan boleh di mana saja, tapi ada afdoliyahnya ya. Nah, ini sosok Abdullah bin Ummi Maktum gitu dalam bab yang tadi. Makanya nanti Abdullah bin Ummi Maktum akhirnya dijadikan sebagai muadzin. Jadi muadzin. Bagaimana dengan Bilal? Bilal sama, Bilal berazan. Tapi biasanya Ibnu Ummi Maktum itu azannya itu azan ketika Nabi sedang perang. Kemudian azan subuh ya. Azan subuh itu Ibnu Ummi Maktum. Tapi kalau azan awal Bilal. Kan di dalam Bulughul Maram kan jelas, atau di hadis yang lain jelas. Kalau mendengar azan Bilal teruskan. Teruskan apanya? Kalau sedang sahur teruskan. Kalau sedang tahajud teruskan. Tapi kalau nanti ada azan Ibnu Ummi Maktum, beliau atau semuanya mesti berhenti karena itu sudah waktunya waktu subuh. Makanya penting ada azan awal ini. Apakah 1 jam sebelum subuh? Pernah diurangnya? Kamu ada itu ya? Dan suaranya harus khas itu ya. Khas eta tah nu adzan awal mah eta gitu. Kenapa? Nanti tahu oh ieu mah adzan awal, boleh dag deui. Harus ya. Kalau bisa 1 jam sebelumnya gitu kan. Dimas ya kalau tidak salah. Hah? Nah, itu optimalkan. Terus optimalkan. Ya, jangan sampai ini. Jadi adzan, oh ini adzan awal nih. Kita kan bisa bangun, bisa tahajud atau bisa sahur. Nah, yang jadi adzan awal itu Bilal, yang jadi adzan subuh adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka ketika beres langsunglah nanti diteruskan sholatnya. Hari ini waktu iman, nah fokus bukan yang di situ ya, tetapi ada satu kisah bahwa ternyata Ibnu Ummi Maktum ya, di saat Nabi sedang berdakwah di Al-Lu'lu' Al-Maktum dijelaskan wa kana Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam yad'u asyrafa Quraisy ilal Islam. Saat itu Nabi sedang mengajak para petinggi-petinggi bangsa Quraisy untuk masuk Islam. Dan ternyata fabaina huwa yauman ma'an nafarin min zu'amaihim wa kubaraihim. Dan Ibnu Ummi Maktum saat itu ada di hadapan mereka itu semua. Di mereka ada namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, yang kemarin itu ya, mangkeluk teh ya. Saha Al-Walid bin Al-Mughirah teh? Mangkeluk anu menyebut Nabi itu tukang sihir. Nauzubillah, yang nanti asbabun nuzul dari surah Al-Muddatsir. Ya. Al-Muddatsir. Nah, mangkeluk ya ta. Ieu lain hirup deui lain ya. Ieu mah karena kisahnya memang ini. Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. 3 kali di sini ya disebutkannya. Kalau di tafsir Al-Munir banyak tuh. Sebentar saya bacakan ya. Nah, di sini wa humul ladzina kana Rasulullah yunajihim fi amril Islam wa yad'uhum ilaihi wa hum Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, adik kakak dia. Dan tapi mati 2 yang ini. Abu Jahal, ada Abu Jahal. Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini paman Nabi yang belum masuk Islam. Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf yang mencerca atau yang menyiksa Bilal kan, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi ada 6 di sini. Intinya mereka itu adalah para petinggi bangsa Quraisy, didakwahan oleh Nabi gitu. Diajak oleh Nabi. Untuk apa? Berharap mudah-mudahan dengan mereka masuk Islam. Ternyata kan tidak ada, kecuali Al-Abbas. Al-Abbas juga kan tidak masuk Islam di situ kan.
Abbas bin Abdul Muthalib sebagai paman Nabi yang disegani saat itu masuk Islamnya kan di waktu Fathu Makkah. Jauh perjalanannya. Jadi orang-orang yang diharapkan oleh Nabi supaya masuk Islam kan tidak. Rabi'ah, Utbah, Abu Jahal, Al-Walid kan tidak masuk. Tapi Nabi berharap dakwahnya bisa sampai kepada mereka. Nah, ketika dakwah seperti itu, id aqbala Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum. Maka saya terjemahkan saja, maka dia mulai bertanya kepada Rasul dan meminta dibacakan Quran. Maksudnya apa? Meminta dibacakan Quran, meminta ilmu kepada Nabi. Meminta ilmu kepada Nabi agar Nabi menjelaskan kepada dia karena dia haus ilmu. Jadi satu sisi yang memang berbeda ya, Nabi sedang serius menghadapi orang-orang kafir Quraisy, datang orang yang buta meminta ilmu. Maka nanti ulama akan berpikir apakah kesalahan di mana gitu. Apakah kesalahan di Nabi atau ya ujug-ujug datang? Tidak ada yang salah. Ini adalah ibrah di mana kejadian itu menjadi pelajaran bagi Nabi sampai-sampai nanti turun surah Abasa. Nanti turun surah Abasa. Nah, kedatangan dia itu ingin bertanya dan ingin diberikan ilmu. Fasyaqqa dzalika minhu ala Rasulillah hatta adjarahu te atadajjaru mengeluh, resah, tidak nyaman gitu. Kenapa? Wadzalika annahu syaghalahu amma kana fihi min amri Al-Walid wa ashabihi. Karena beliau disibukkan menghadapi Al-Walid dan Al-Mughirah dengan kawan-kawannya. Ya kan di awal mula kan dia itu sudah seperti itu ya. Iya mah tukang sihir. Disebut majnun tidak, disebut tidak. Nah, langsung Nabi langsung berdakwah. Ini sudah mulai jahriyah kan ya, sudah mulai terang-terangan. Tapi singkat cerita mereka menolak. Justru yang ingin ilmu itu justru al-a'ma yang ini. Sehingga Rasul ketika turun abasa wa tawalla ya, menjadikan dia itu semakin yakin bahwa semuanya ada perintah dari Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ulama tafsir mengatakan a'ma di sini adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Nah, kemudian nanti ya, ketika kita memperhatikan ini, Ibnu Ummi Maktum yang tadi seperti itu, kalau dilihat di tafsir, kan kehadiran beliau itu ingin yazakka, ingin tazkiyatun nafs, atau yazakkaru, ingin tazkirah. Dua saja. Jadi kehadiran Ibnu Ummi Maktum, terlepas apakah dia sadar tidak sadar ya, datang ke hadapan Nabi, apalagi dia anak paman Khadijah, datang ke hadapan Nabi ingin mendapatkan ilmu. Dua saja, ingin tazkiyatun nafs atau tazkirah. Kan kita juga ingin ya nasihat lah gitu, minta nasihat kepada Nabi. Ya kalau ini tentang wahyu, ingin seperti itu. Fatan fa'hu dzikra, sehingga az-dzikra itu bisa memberikan manfaat kepada Ibnu Ummi Maktum. Ibrah pelajaran bagi kita. Kalau ingin ilmu, buka kolbu kita ya. Kalau ingin mendapatkan hidayah, buka kolbu kita, buka jiwa kita. Pernah kita jelaskan, Al-Walid bin Al-Mughirah itu orang cerdas, tetapi dia kenapa menolak? Karena menutup kolbunya. Kalau menutup kolbunya oleh Allah juga, khatamallahu ala qulubihim fataba ala qulubihim. Ditutup. Kenapa? Dianya yang ingin. Berbeda dengan Dimad yang jauh-jauh datang dari Al-Azni Asyanu'ata, ingin mengobati Nabi yang katanya Nabi punya penyakit gila, taun dan sebagainya. Tetapi kehadiran dia terbuka.
Kolbunya ketika mendengar Nabi membacakan tahmid, innal hamda lillah nahmaduhu sampai ke beres, langsung dia tercengang dan langsung masuk Islam. Setelah 3 kali ya dibacakan Nabi, ulangi lagi bacakan, ulangi lagi bacakan, dia langsung syahadat di saat itu saja, hanya mendengar tahmid yang tadi. Belum nanti Abu Dzar Al-Ghifari. Nah ini insya Allah Senin depan, kalau ada masih diberikan waktu, itu Abu Dzar Al-Ghifari, Masya Allah, Abu Dzar Al-Ghifari namanya Ghifar. Itu insya Allah kita akan jelaskan. Jadi kenapa mereka menerima itu? Karena terbuka, termasuk ini. Karena Ibnu Ummi Maktumah terbuka ingin mendapatkan ilmu dari Rasul, ingin yazakka au yazakaru, ingin 2 itu. Ingin mendapatkan apa? Tazkiyatun nafs dan tazkirah. Tazkiyatun nafs dibersihkan jiwa kita. Kita harus belajar tazkiyatun nafs. Sedikit saya jelaskan ilmu suluk yang ini. Ilmu suluk, ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tazkiyah, ilmu ghayah, ilmu-ilmu yang ini, ilmu di mana kita harus belajar berakhlak. Harus belajar berakhlak. Maka kita belajar Riyadhus Shalihin. Kenapa? Setiap Rabu kita belajar Riyadhus Shalihin untuk agar berakhlakul karimah. Bagi para santri belajar adab muta'alim atau belajar yang lain-lain itu berhubungan dengan adab. Agar apa? Agar nanti bisa yazakka, bisa tazkiyah. Au yadzakaru fatanfa'u dzikra, maka peringatan dari Rasul kepada Ibnu Ummi Maktum menjadi ilmu, jadi amal nantinya. Amma man istagna, adapun orang yang merasa istigna, sehingga dino alaknya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Dia melihat dirinya merasa cukup, tak perlu bantuan Allah. Wa amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ditegur langsung oleh Allah, Masya Allah ya. Wa amma man ja'aka yas'a, berarti ini Ibnu Ummi Maktum lagi. Adapun orang yang datang kepadamu yas'a, sambil berjalan dalam keadaan buta seperti itu, wa huwa yahsha. Jadi Ibnu Ummi Maktum ini datang ke hadapan Nabi karena khasyatullah, yahsha. Fa anta anhu talaha, engkau itu kepada Ibnu Ummi Maktum talaha. Talaha itu lahun, dicuekkan, diantepkan. Sedangkan kepada mereka tasodda. Jadi Masya Allah ya, tasodda talaha. Itu kan 2 kata yang mendekati, mirip. Dari segi balaghah Masya Allah, luar biasa dari segi kebalaghahan, ilmu balaghah. Makanya 2 hal ini ya, 2 hal ini kalau disorot dari ilmu nahwu atau ilmu balaghah, kan antara tasodda talaha kan tibak namanya. Kesesuaian, ada yang tibaknya sempurna, ada yang tidak. Ini kan beda sedikit, tasodda talaha. Atau sajak ya, sajak kalau bahasanya. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma yazakka dzikra semua kan. Nah, itu saj'u namanya. As-saj'u. Maka belajar juga nanti dari segi i'jaz lughawi ya. I'jaz lughawi itu kemujizatan dari segi bahasa akan kita raih ketika baca Quran kalau kita faham dari ilmu balaghah. Nahwu pelajari, sorof pelajari. Nah, jangan cukup di situ. Beres nahwu, beres sorof, naik ke balaghah. Nanti belajar badi, bayan, ma'ani. Itu kan 3 ilmu itu dirangkum dalam ilmu balaghah. Nah, keindahan bahasa di sini. Makanya ketika turun abasa wa tawalla, Nabi langsung bersyukur kepada Allah. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini jelas ya. Ini ayat turun kepada Nabi. Walaupun ada pendapat mufassir yang lain mengatakan tidak. Ada yang mengatakan tidak mungkin sifat abasa itu kepada Rasul. Nah, itu alasannya. Tapi secara jumhur itu masuknya ke Nabi. Ada yang mengatakan itu kembali ke Al-Walid yang itu. Tapi kan jauh ya. Tafsir itu bisa dikutak-atik ya.
Tapi kan jauh Al-Walid bin Mughirah masa abasa wa tawalla. Justru ini khitabnya kepada Nabi. Sampai-sampai kan Nabi mengatakan di mana, di satu keadaan sampai-sampai, nah Nabi menjelaskan begini, sejak saat itulah Nabi tidak pernah bermuka masam sedikit pun kepada orang fakir, ya. Jadi tidak bermuka masam kepada orang fakir dan tidak terlalu wala yatasadda li ghaniyin, tasadda kan dengan talaha. Jadi tidak seperti itu. Artinya Nabi ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata dakwah itu memang harus kemana-mana. Dakwah ke yang di atas, dakwah yang di bawah juga dakwah. Tapi jangan sampai melupakan dakwah di bawah. Kan kita biasanya begitu. Sehingga Nabi sering menjelaskan kalau ada Ibnu Ummi Maktum langsung ahlan wa sahlan gitu bahasa kitanya. Selamat datang, marhaban gitu. Kenapa sampai begitu? Karena Allah yang memberikan tazkirah kepada Nabi. Jadi memberikan seperti itu. Walaupun nanti Syekh Al-Albani yang menolak itu. Riwayat itu di mana gitu? Dari mana riwayat yang itu? Ya kan sering menyebutkan ahlan wa sahlan, marhaban. Di mana engkau sudah memberikan, di mana engkau sudah menjadikan Allah menegurku. Syekh Al-Albani itu dalam silsilah Ad-Dhaifah kata beliau la a'lamu li hadzal hadits aslan yumkinul i'timadu alaihi. Jadi tidak ada asalnya kata beliau. Tapi dari segi sejarah Nabi pun betul berterima kasih atas jasa Ibnu Ummi Maktum sehingga turun surah Abasa. Surah Abasa yang ini. Nah, jadi hadirin wa iman, pelajaran yang bisa kita petik di antaranya satu, ketika berdakwah, ya silahkan dakwahlah kepada siapapun kalangan yang akan kita dakwahi. Mau yang di bawah di atas silahkan. Tetapi lihat perlakuan Ibnu Ummi Maktum itu, walaupun dia orang fakir, dia orang buta dan dia tidak dikenal, tetapi itu jadi pelajaran bagi Nabi. Dakwah itu kepada siapapun juga. Apalagi, ingat, apalagi kalau ada orang yang betul-betul ingin ilmu kita, ingin nasihat kita, berikanlah. Jangan memandang ini dan sebagainya. Termasuk nanti untuk dakwah. Dakwah teh ai ka kota hayang, ka kota ai ka lembur embung gitu ya. Justru mungkin orang-orang yang di lembur membutuhkan dakwah kita. Jadi hayang teh di kota we, pedah naon di kota. Rame maksudnya. Justru ketika kita dakwah ke pelosok-pelosok, itu teh dinantikan oleh mereka. Menunjukkan apa? Dakwah itu jangan dipilah dan dipilih. Nabi memilih itu yang wajar karena yang sedang dihadapi adalah orang-orang Quraisy. Pelajaran kita juga kalau seperti Abdullah bin Ummi Maktum, berarti kita sebaiknya kalau paham, kalau tahu, jangan mengganggu ketika dalam keadaan itu. Jadi tidak bisa saling menyalahkan ya. Tetapi jadi pelajaran bahwa dalam dakwah seperti itu. Dan diakhiri dengan walaupun abasa wa tawalla, tapi tadi kita jelaskan bahwa Nabi setelah turun ayat itu berubah. Apanya? Berubah dari sifat sikapnya. Tidak pernah abasa. Dan Nabi memang tidak pernah abasa. Abasa itu bermuka masam. Wa tawalla berpaling. Bermuka masam teh naon? Bahasa orang nabu bauja ini jamedud. Nanti justru dalam sifat Nabi ada namanya basyashah, orang basyush itu namanya marahmai. Nah, nanti di ensiklopedia ya, ada kajian ensiklopedia tentang akhlak Nabi itu ada dia dari hubah namanya basyashah, itu marahmai. Jadi menghadapi para sahabat dan yang itu, Nabi itu memberikan wajah seperti itu, tidak pernah abasa sekalipun. Tapi ketika terjadi ini abasa wa tawalla. Tapi setelah ini justru Nabi basyashah terus, marahmai. Tetapi jangan diartikan akhir terus marahmai ketika melihat musuh mantelnya. Ketika kita sesama muslim asyiddau alal kufar ruhamau
bainahum, kepada orang kafir, asyidda, keras. Tapi kepada sesama muslim, sesama mukmin ya kita biasakan kita ya, sesama kita itu biasa saja, berikan sesuatu yang terbaik. Tapi menghadapi musuh ya tidak seperti itu. Nah, ini di antara ibrah yang bisa kita petik dari kisah Ibnu Ummi Maktum. Terakhir tadi bahwa ibadah itu tidak dipaku atau tidak dibatas oleh keterbatasan fisik. Kadang fisik yang terbatas itu membuat kelebihan di hadapan Allah. Orang yang seperti itu, seperti Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat, tapi tetap Nabi mengajarkan agar Ibnu Ummi Maktum sholat di masjid, agar Ibnu Ummi Maktum senantiasa berzikir. Bahkan di akhir kehidupan beliau, Masya Allah, walhamdulillah, beliau syahid di perang Qadisiyah di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Menunjukkan apa? Semangatnya beliau. Nah, harus jadi ibrah. Sekarang kita tidak perang fisik. Kalau para santri bukan perang ya, berjihad untuk terus hafalkan Quran ya, 1 juz, 2 juz, 10, 20, 30 juz. Waktu yang sebentar, 3 tahun. 3 tahun antum di sini terus, bapak ibu pun sama, tetiasa 30 juz atau juz 30-nya. Juz 30 belajar. Karena mujahadah kita seperti itu. Dan kalau mujahadah zaman dulu memegang perang, mungkin memegang pedang, mungkin zaman sekarang ada mujahadahnya kita tolab ilmu. Gapailah ilmu dimanapun, kapanpun kita raih ya keilmuan itu. Termasuk kalau ada hafalan hafalkan dan lain sebagainya. Sampai kita beres Quran, beres hadis terus. Karena dakwah kita lumayan berat ya. Apalagi Dimas yang dari Riau ya. Terus Rohman di Palembang. Mana itu jauh teh? Ya di Ngamprah nah. Jauh Ngamprah. Harus dakwah nantinya. Satu waktu ketika beres di sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, teruskan dakwahnya ya di tempat-tempat antum sekalian. Dan ingat dakwahnya seperti tadi. Basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan sampai mereka lari dari kita. Kenapa? Mereka beda. Kultur, budaya, pendidikan dan sebagainya beda. Makanya bedakan ketika kita nanti berdakwah. Tapi tetap kembali ke yang tadi bahwa ibrah yang bisa kita ambil adalah dakwah Nabi itu tidak pernah berhenti, mau kepada rakyat biasa atau ke para penguasa. Nabi senantiasa berdakwah dimanapun kapanpun juga. Apalagi insya Allah Senin depan kita akan masuk ke bagaimana proses masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga halaqah sirah nabawiyah yang senantiasa kita kaji gali bisa menjadikan kecintaan kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semakin rindu ingin bertemu dengan Rasul, dan semoga nanti dipertemukan di haud Nabi, di telaga Nabi, apalagi nanti di surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.